mendengar satu kata, yaitu kata rizki, tentu yang melintas pertama kali di benak kita, di hati kita, di pikiran kita, di perasaan kita adalah apa? Kalau kita mendengar kata rizki itu yang terlintas kata apa itu? Ya, kalau boleh jujur ya pasti yang melintas pertama kali ketika kita mendengar kata rizki adalah duit, uang, fulus, harta benda. Jadi ketika ada doa semoga rezekinya lancar, semoga rezekinya melimpah, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah duitnya banyak, hartanya banyak. Apakah perasaan semacam itu atau pikiran semacam itu salah? Tentu tidak. Karena memang faktanya fulus, uang, duit, harta itu kita butuhkan untuk fasilitas menjalani kehidupan ini. Apalagi ini menjelang lebaran. Kalau tidak ada fulus, nanti toplesnya dijamin tidak terisi atau kosong. Setidaknya dengan fulus kita bisa membeli kaleng kongguan dengan isi rengginang. Itu dengan fulus ya. Tetapi jamaah rahimakumullah, tentu rezeki yang bermakna harta benda, uang itu hanya sebagian makna dari rezeki. Kita tidak boleh lupa bahwa rezeki punya makna yang lain. Makna yang lain dari rezeki di samping harta benda, di samping uang adalah kesehatan. Kesehatan adalah juga merupakan rezeki yang sangat penting untuk kita syukuri. Kita bisa menyaksikan banyak orang yang duitnya melimpah, bahkan tidak berseri, tetapi ketika kesehatannya tidak baik, tentu uangnya itu tidak begitu berarti. Orangnya kaya, banyak duit, tetapi minum manis saja tidak berani karena diabetes. Mau makan durian tidak berani karena takut kolesterol. Mau makan sate tidak berani karena takut darah tingginya naik. Dan seterusnya dan seterusnya. Lantas apa arti rezeki yang bermakna uang tadi ketika kesehatan terganggu? Jadi kesehatan adalah juga merupakan rezeki yang harus kita syukuri. Dan saya lihat di jamaah ini, di forum ini, di masjid ini, rezeki yang pertama dan kedua itu semuanya sepertinya ada itu ya. Saya lihat meskipun nggak kelihatan itu semuanya punya fulus dan sehat-sehat semua, lahir batin. Kemudian di samping rezeki bermakna harta benda, juga kesehatan, rezeki juga bermakna baiknya anak-anak kita, keluarga kita. Jadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat, itu juga merupakan rezeki yang tidak ternilai harganya. Kita bisa membayangkan, kita bisa prihatin kalau duitnya banyak, tubuhnya sehat walafiat lahir batin, tetapi anak-anaknya tidak mudah diatur, maunya sendiri, tidak taat syariat, dan seterusnya dan terusnya. Tentu kita tidak bahagia. Ada istilah Jawa ya, anak polah bopo kepradah. Artinya kalau anak itu bertingkah yang tidak baik, tentu orang tua juga ikut menanggung malu, menanggung resiko dari perbuatan anaknya itu. Tapi tolong jangan dibalik kata Jawa tersebut. Jadi anak polah bopo kepradah. Kalau dibalik, bapak polah, anak tambah. Yang ini jangan diteruskan. Ini puasa-puasa ya. Yang ini jangan diteruskan. Jadi tetap konsisten pada
anak pola bobok prada. Artinya anak-anak itu juga merupakan kebahagiaan manakala anak-anak itu soleh dan solihah. Kemudian yang keempat, makna rizki yang tertinggi, yang paling penting dan tidak boleh lepas dari diri kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya uangnya banyak, tubuhnya sehat, punya keluarga yang baik, anak-anak yang baik, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang terakhir ini sebagai puncak dari rezeki yang harus kita miliki dan kita syukuri, kita usahakan, kita ikhtiari terus agar tidak terlepas dari jiwa kita, dari diri kita, hati kita, sampai hayat lepas dari tubuh kita, sampai maut menjemput kita. Jamaah rahimakumullah, kita sebut kisah Nabi Ayub alaihissalam misalnya. Beliau diuji oleh Allah, kesehatan hilang, tentu fulusnya juga hilang, tidak punya fulus, kesehatan hilang karena penyakit yang sangat parah, dan keluarganya menjauhi beliau. Jadi pendek kata, tidak punya uang, harta hancur, kesehatan hancur, lingkungan mengasingkan, ya, mencemooh, membuang beliau. Tapi beliau tetap sabar dalam rangka memegang teguh satu rizki, yaitu mardhatillah tersebut, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan beliau adalah nabi yang diuji Allah dengan penyakit yang sangat berat, yang sehat tinggal lisan dan hatinya, sehingga terus bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain barangkali, kalau kita menyebut negara Palestina, terutama jalur Gaza, tentu yang terbayang adalah setiap saat bom bisa meledak, penduduk terancam. Tetapi dalam situasi yang sangat sulit, yang mencekam itu, mengapa anak-anak Palestina, anak-anak Gaza tetap teguh untuk mendekat kepada Al-Quranul Karim? Mungkin hafalan Al-Qurannya kita semua jauh kalah dengan mereka. Meskipun kita hidup di negeri damai, mereka hidup di negeri yang semacam itu, banyak bom meledak. Itu lagi-lagi karena mereka teguh untuk berpegang, tidak melepas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang merupakan rezeki yang paling penting dan puncak. Jadi sidang salat zuhur rahimakumullah, setidaknya ada 4 pengertian rizki, yaitu harta benda, kemudian kesehatan, kemudian keluarga, anak-anak yang soleh-solihah, yang baik, dan yang puncak adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa memperoleh keempat-empatnya. Tapi kalau toh kita suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai rizki yang terakhir, yang paling penting, yang puncak, yaitu keridhaan Allah SWT itu lepas dari diri kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai manusia yang punya jiwa yang tenang, yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan hakiki sejati, irji'i ila rabbiki, teruslah meraih kebahagiaan itu dengan mendekatkan diri, dengan mentaati syariat Tuhanmu, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkhuli fi ibadi, tetaplah menjadi hamba yang menghambakan diri, beribadah, menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkhuli jannati, dan akhirnya semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang benar dari Allah, yang kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.